Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fahri Fadillah dengan NIM 24368. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor. Yang pertama itu ya dari pengertian vektor itu merupakan besaran yang memiliki dua karakteristik utama yaitu besar magnitudo dan arah berbeda dengan besar skalar yang hanya memiliki nilai. Secara geometris, vektor dapat digambarkan sebagai sebuah ruas garis berarah yang menghubungkan dua titik. Misalkan terdapat dua titik yaitu titik A X1 Y1 sebagai titik pangkal dan titik B X2 Y2 sebagai titik ujung. Vektor yang dibentuk dari titik A menuju titik B dinyatakan sebagai vektor AB. Terus untuk yang selanjutnya ada komponen-komponen vektor. Yang pertama dari vektor dalam ruang. Kita misalkan terdapat dua titik pada bidang dua dimensi yaitu E1 untuk X1 Y1. Terus sebagai titik pangkal E2 X2 Y2 sebagai titik ujung vektor dibentuk dari titik S1 ke titik E2 dinyatakan sebagai vektor U. Nah, untuk vektor U itu dapat ditulis sebagai vektor U sama dengan vektor S1 dikali E2 sama dengan X2 kurang S1, Y2 kurang S1. Terus selanjutnya yang kedua tuh vektor dalam ruang, eh, pada ruang tiga dimensi. Misalkan terdapat dua titik sebagai titik pangkal dan sebagai titik ujung. Vektor yang menghubungkan kedua titik tersebut dinyatakan sebagai vektor. Nah, berarti untuk rumuskannya vektor U sama dengan vektor E1 dikali E2 itu X2 kurang 1, Y2 kurang 1, Z2 kurang Z1. Selanjutnya ada operasi vektor. Yang pertama itu dari penjumlahan vektor. Kita misalkan ada dua buah vektor dalam ruang tiga dimensi yaitu untuk vektor A nya AX, AY, AZ dan vektor B, BX, BY, BZ. Jumlahan dua buah vektor ini didefinisikan sebagai penjumlahan masing-masing komponen yang bersesuaian secara matematis. Penjumlahan vektor dituliskan sebagai vektor A ditambah vektor B untuk AX tambah BX, AY tambah BY, AZ ditambah BZ. Terus yang kedua itu pengurangan vektor. Pengurangan dua buah vektor didefinisikan sebagai selisih antara vektor pertama dan vektor kedua. Secara aljabar, pengurangan vektor dilakukan dengan menggunakan masing-masing komponen vektor yang bersesuaian. Jika diberikan vektor dan maka vektor A dibagi vektor B menjadi AX kurang BX, AY kurang BY, AZ kurang BZ. Selanjutnya ada sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Terutama dari sifat komutatif. Nah, penjumlahan vektornya tidak mempengaruhi hasilnya. Dia vektor A atau vektor B sama dengan vektor B atau vektor A. Yang kedua, sifat asosiatif. Mengelompokkan vektor dalam operasi penjumlahan tidak mengubah hasil akhir. Itu vektor A tambah vektor B tambah vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Ketiga, elemen identitas. Dalam operasi penjumlahan, vektor terdapat vektor 0 itu vektor semua komponennya bernilai 0 itu dia untuk vektor A ditambah vektor 0 sama dengan vektor A. Terus selanjutnya ada bekalan vektor yang skalar. Bekalan vektor yang skalar ini ya skalar itu diperoleh bilangan real yang mengalihkan suatu vektor. Misalkan K itu bilangan real dan vektor V, Vx, Vy, Vz itu vektor maka hasil kali skalarnya K kali V vektor V sama dengan KVX, KVY, KVZ. Untuk perkara skalar ini mempengaruhi besar dan arah vektor tergantung pada nilai skalarnya. Sesuai dengan aturannya itu, yang pertama, kalau besar dari 0 itu berarti ke vektor K vektor V memiliki arah yang sama atau searah dengan vektor V. Kedua, jika K itu kurang dari 0, maka K vektor V memiliki arah yang berlawanan dengan vektor V. Yang ketiga, kalau misalnya K itu 0, berarti hasil perkalian vektor 0. Atau 0 kali vektor 0 kali vektor 0 kali vektor V sama dengan vektor 0. Selanjutnya, vektor dalam sistem koordinat. Nah, dalam sistem koordinat ini, vektor dinyatakan berdasarkan komponen-komponennya terhadap sumbu-sumbu koordinat yaitu X, sumbu Y, sumbu Z.
Nah, sistem koordinat ini digunakan untuk merepresentasikan aljabar yang jelas dan sistematis terhadap suatu vektor, sehingga memudahkan proses perhitungan dan analisis matematika. Jadi ada nih vektor eh, yang ditarik dari titik asal koordinat 0,0,0 menuju titik tertentu x, y, z. Vektor posisi tersebut menjadi vektor r sama dengan x, y, z. Selanjutnya ada banyak vektor atau non-vektor. Itu merupakan ukuran besaran suatu vektor tanpa memperhatikan arahnya. Non-vektor ini digunakan untuk menyatakan seberapa panjang atau seberapa besar suatu vektor dalam ruang vektor. Itu yang di ruang vektor berarti mutlak vektor A sama dengan AB berarti menjadi mutlak vektor A sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Terus untuk mutlak vektor A itu menjadi ABC dari satu kolom ya. Itu untuk mutlak vektor A sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat tambah C kuadrat itu di bidang vektor. Selanjutnya di vektor satuan. Vektor memiliki panjang non yang sama satu. Vektor satuan ini digunakan untuk menyatakan arah suatu vektor tanpa memperhatikan besarnya. Jadi misalnya vektor itu vektor A ya dengan vektor A besar A tidak sama dengan nol, maka vektor satuan yang searah dengan vektor A menjadi vektor A sama dengan vektor A per mutlak vektor A. Pembagian vektor dengan norma tujuan untuk menormalkan vektor sehingga banyak vektor hasilnya menjadi satu. Cara komponen jika vektor A itu AX, AY, AZ, ke vektor satuannya vektor A, AX per mutlak vektor A, AY per mutlak vektor A, AZ per mutlak vektor A. Selanjutnya ada hasil kali skalar atau dot product. Ini merupakan salah satu bentuk perkalian skala dua vektor menghasilkan sebuah bilangan skalar. Ya, banyak digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua vektor, khususnya dalam menentukan sudut antar vektor dan sifat ketegaklurusan vektor. Jadi untuk rumus hasil skala dua vektor ini dapat dituliskan vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dari cos alfa. Alfa ini sudut yang dibentuk oleh kedua vektor A dan vektor B. Terus untuk vektor-vektor dalam ruang dua dimensi itu berarti vektor U misalnya U1, U2 dan vektor V, V1, V2. Jadi vektor U kali vektor V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Sedangkan untuk vektor-vektor dalam ruang tiga dimensi berarti vektor U itu berarti U1, U2, U3 dan vektor V U1, U2, U3. Maka untuk vektor U dikali vektor V sedangkan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3. Terus hasil kali skalarnya memiliki beberapa sifat penting jika vektor U, vektor V, dan vektor W vektor dalam ruang atau bidang. Ya, dan K-nya adalah suatu bilang skalar yang berlaku komutatif untuk vektor U kali vektor V sama dengan vektor V kali vektor U. Yang kedua, distributif terhadap penjumlahan vektor. Vektor U kali vektor V tambah vektor W sama dengan vektor U dikali vektor V tambah vektor U kali vektor W. Yang ketiga, asosiatif terhadap skalar. K dikali vektor U dikali vektor V dengan K dikali vektor U dikali vektor V dengan vektor U dikali K dikali vektor V. Terus hanya ada dari hasil kali vektor atau cross product. Nah ini di ruang tiga dimensi, misalnya menghasilkan vektor baru yang arahnya tegak lurus terhadap kedua vektor sebelah. Berarti untuk vektor A dikali vektor B, untuk di vektornya berarti di vektor I, vektor J, dan vektor K, itu ada AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, besarnya hasil kali vektor, itu mutlak vektor A kali mutlak vektor B, berarti sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali sin theta. Hasil kali vektor bersifat antikomutatif untuk vektor A dikali vektor B sama dengan min vektor B dikali vektor A. Terus untuk aplikasi ke penerapan di kasus teknik elektro, yang pertama ada di perhitungan tegangan saluran pada sistem tiga fasa seimbang. Untuk teori itu sistem tenaga listrik tiga fasa, tegangan harus dinyatakan dalam bentuk vektor atau fasor. Jadi dia memiliki besaran mesin fasa eh, pada sistem tiga fasa seimbang. Ketika tegangan fasa memiliki besaran sama dan berbeda sudut sebesar 220 derajat. Tegangan saluran ini diperoleh dari
selisih vektor buat tegangan fasa. Secara umum, tegangan saluran antara fasa R dan S dirumuskan vektor VRS sama vektor VR kurang vektor VS. Untuk sistem tiga fase seimbang nih, pusat tegangan saluran dapat dinyatakan dengan V saluran sama dengan akar 3 V dikali dengan V fasa. Ketahui untuk sistem tiga fase seimbang ini tegangan fasa berarti V fasanya 220 volt, pusat tegangan salurannya V saluran akar 3 kali 220, berarti V salurannya 3,1 volt. Yang kedua ada analisis keseimbangan arus pada sistem tiga fasa. Penjelasan teori itu sistem tiga fasa seimbang, arus fasa memiliki besaran sama dan berbeda di sudut besar 120 derajat. Tiga arus ini dapat dinyatakan sebagai vektor atau fasor jika sistem berada dalam kondisi seimbang, maka jumlah vektor arus adalah nol. Jadi, sesuai dengan kondisi keseimbangan arus berarti IR tambah IS tambah IT sama nol. Kemudian ini menyebabkan tidak ada arus yang mengalir pada kawat netral. Diketahui arus fasa pada sistem tiga fasa itu berarti IR berarti sudutnya 0 derajat, IS itu berarti minus 120 derajat, IT berarti sudutnya positif 120 derajat. Misalkan besar arus fasanya 10 ampere. Dengan menggunakan sifat vektor fasa pada sistem seimbang, itu arus R tambah arus T, arus S tambah arus T sama dengan 0. Sehingga itu arus netral sama dengan 0 ampere. Dan terakhir kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa vektor merupakan besaran yang memiliki nilai atau magnitudo arah, sehingga sangat berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Terus operasi-operasi vektor seperti penyebabkan penggunaan perkalian dengan skala dilakukan dengan cara mengoperasikan masing-masing komponen vektornya. Selain itu, konsepnya vektor norm satuan hasil kali skala atau produk dari hasil kali vektor plus produk memiliki peranan penting dalam menentukan besar vektor, arah sudut antar vektor, serta hubungan ketiga lurusan antar vektor. Penerapan operasi vektor di bidang fisika dan teknik elektronik seperti dalam analisis gaya, kecepatan, final, serta kecenderungan gaya memutar suatu benda. Mengenai konsep nama operasi vektor, perhitungan yang melibatkan arah dan besar suatu besaran dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan efisien dalam menyelesaikan berbagai permasalahan teknik dan sains. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.